Apa pokok keislaman kita itu? Ketika kita ikrarkan, ya, saya mengatakan, ya Allah, saya komitmen, saya bersaksi, ya Allah, saya ini muslim, saya menuhankan Engkau, ya Allah, saya beriman kepadamu, dan saya komitmen akan menjalankan jalan-jalan syariat, jalan-jalan mengabdi kepadamu. Ya, tunjukkan kepada saya, ya Allah, bagaimana saya melakukannya. Maka Allah infokan, Allah sampaikan kepada kita, ya, terangkan misalnya dalam Al-Quran, Quran surah ke 20 Thaha ayat ke-14, ya. Ini bahkan disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya, konsepsi dasar ini, ya. Ini kisah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti Isa alaihissalam juga demikian, ya, Ibrahim demikian, Nuh alaihissalam juga demikian, Ismail demikian. Semua nabi-nabi itu konsepsi dasarnya sama semua, membawa risalah yang sama di akidah, walaupun secara syariat nanti jalan-jalannya sesuai dengan masanya. Ya, nanti kan cara sholat kita akan berbeda dengan sholat-sholat sebelum kita, ya, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan masa-masanya. Ya, tapi akidahnya sama, serupa, jalannya juga disesuaikan dengan keadaan umatnya masing-masing, tapi konsepsi yang sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Nih, konsepsi iman yang pertama. Untuk menetapkan engkau beriman, ya, engkau menyaksikan, berkomitmen dengan baik, ya. Ya, maka engkau katakan la ilaha illallah, innani anallah, la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Innani anallah, kata Allah, sungguh akulah Allah, tanpa ragu sedikit pun. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka buktikan komitmen la ilaha illallah itu, fa'budni, dengan menyembahku. Ini menyembah Allah itu lewat syariat, nih jalannya. Fa'budni, maka buktikan itu lewat syariat dengan ibadah. Fa'bud, ya, abada ya'budu, fi'il amarnya u'bud, fa'bud, ya, sifatnya disebut dengan ibadah, namanya disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu adalah jalan pembuktian kita akan keimanan kepada Allah. Jadi kalau kita yakin dengan Allah, la ilaha illallah, kan, tiada Tuhan selain Allah, kan Allah itu bukan sekedar nama bagi Tuhan, ya, yang menetapkan satu Tuhan dan menepikan yang lainnya. Tuhan yang hak bukan sekedar itu, tapi juga punya arti al-ilahul ma'bud, yang berhak untuk disembah. Jadi ketika kita mengucapkan siapa nama Tuhanmu, Allah, di situ ada dua makna. Allah itu punya dua makna. Satu, menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Yang kedua, komitmen untuk menyembahnya, karena punya makna penyembahan, yang disembah Allah itu al-ma'budul haq, ya. Maka kata Allah, fa'budni, buktikan dengan menyembah aku, ya, fa'bud, jadi kata ibadah. Maka ibadah itu adalah jalan untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Jalan ini disebut dengan syariat, ya. Karena itu di masa Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada umatnya bagaimana cara kita, teman-teman sekalian, untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan, membuktikan kemudian bagaimana jalan beribadah kepada Allah. Kita bahkan bertanya lagi, ya Allah, jalan ibadahnya bagaimana? Siapa yang menunjukkan kepada kami? Maka kata Allah, nih, konsepsinya ada dalam satu kalimat, ya. Kita berkomitmen, minta disaksikan, dan kita berkomitmen kuat untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan dan menyembahnya lewat jalan tertentu. Dalam bahasa Arab disebut dengan syahadat, ya, syahadat. Maka kita bersyahadat dengan dua makna utama. Asyhadu an la ilaha illallah, ini bukti keimanan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan cara kita untuk membuktikan keimanan kepada Allah dengan la ilaha illallah itu kita mengikuti risalah petunjuk Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk menerangkan kepada kita bagaimana membuktikan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah itu lewat syariat. Jelas? Maka kita katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan cara saya la ilaha illallah itu, cara saya beriman kepada Allah itu, saya akan ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya, saya akan ikuti bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada saya, membimbing saya dan sebagainya. Jelas ya? Maka dari itu nanti akan ada banyak ayat menerangkan kepada kita, ini loh fungsi Nabi diutus ini bagaimana, bagaimana menetapkan kebenaran Rasulullah itu, bagaimana menguji bahwa Rasulullah itu Nabi yang benar. Ya, bahkan Al-Imam Al-Bukhari sebelum masuk Kitabul Iman menerangkan dulu kitab Bad'ul Wahyi. Ya, kitab dimulainya wahyu untuk menunjukkan kepada kita ini Rasul yang benar. Ini Rasul pembawa risalah untuk membimbing kita la ilaha illallah. Maka jalannya lewat apa? Lewat syariat. Syariat bentuknya apa? Ibadah. Karena itulah dalam Islam setelah iman ada ibadah. Coba setelah kita mengatakan dalam Islam, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Nih, kunci pertamanya.
Jadi ketika kita menetapkan saya Muslim, ya, saya menetapkan Islam sebagai din saya, sebagai agama saya, maka pokok pertama terpenuhi tidak? Apa itu? Iman. Ya, pokoknya harus diikat dalam jiwa kita. Bagaimana mengikatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Jelas? Maka kita ucapkan bersyahadat, berkomitmen untuk bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, lalu bagaimana cara asyhadu an la ilaha illallah itu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya minta dibimbing ya Allah. Saya turunkan Rasul. Saya pilih Nabi. Silahkan dibimbing lewat Nabi ini, Rasul yang mulia ini. Begini caranya berislam dengan baik. Maka Nabi memberikan jalan kepada kita. Jalan itu disebut dengan syariat. Syariat itu membimbing kita untuk ibadah. Karena perintah syariat itu isinya ibadah. Ya, innani anallahu, kembali ke Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, sembah aku. Ya, kita minta contoh bagaimana caranya ya Allah, gitu kan? Maka sejak zaman dulu Allah katakan cara menyembahku ini yang pokok. Wa aqimis sholata lidzikri, salat. Karena itu dalam syariat Nabi membimbing kita untuk salat. Ya. Ada yang terkait harta supaya jadi ibadah, supaya punya nilai jadi amal saleh, ada zakat konsepsinya. Ya kan? Ada siam, puasa yang pokok-pokok. Ada haji dan umrah. Ya. Tuh lihat. Yang ini tujuannya untuk menghubungkan kita dengan Allah sehingga terkoneksi dalam setiap aktivitas. Yang ini mengelola harta supaya jadi nilai ibadah sebagai jalan pengabdian kepada Allah. Yang ini adalah momentum untuk evaluasi bagaimana kita mengelola diri kita dengan baik, ya, meningkatkan sholatnya, mengelola zakatnya, menurunkannya menjadi amalan sunnah seperti infak, sedekahnya. Makanya dalam puasa itu meningkat, sholatnya dari yang fardu jadi sunnah, tuh kan? Bahkan yang semula tidak terjadi. Ya, para ibu bahkan sudah naruh sajadah ya sebelum maghrib untuk tarawih tuh, padahal tarawih itu sunnah cuma di Ramadan kan. Meningkat tuh, zakat meningkat. Dulu ada orang minta di depan mata belum tentu dikasih, sekarang yang nggak kelihatan pun dicari-cari, berapa yatim di sini, di mana fakirnya dan sebagainya. Ini penggabungannya. Puncaknya penyatuan antara ibadah fisik dengan harta disebut dengan haji ataupun umrah. Ya, kalau sholat itu di fisik saja tidak menggunakan harta, ya, kemudian pada konsepsi dasarnya zakat itu dengan harta, kemudian digabungkan keduanya misalnya dalam haji dan umrah, fisik dan harta bergabung sekaligus, dilatih semua, dan puncaknya di sini kita disatukan semuanya. Ini pokok-pokok keislamannya. Maka kita kenal semua pokok-pokok ini setelah mengucapkan syahadat. Kita ingin membuktikan keimanan kita kepada Allah, dibimbing oleh Rasulullah. Nih pokoknya kerjakan yang ini. Kalau kamu kerjakan, maka benar pembuktian keislamanmu. Ini yang pokok, yang dasar.